kembali lagi di channel aku, di Septiriana. Kali ini teman-teman, aku mau berbagi informasi lagi buat semuanya. Ini ada kakak cantik di samping aku, kenalan yuk. Halo kakak. Halo, hai. Namanya siapa kak? Kenalkan, namaku Rahayu Ningsi. Namanya Kak Rahayu teman-teman. Kalau boleh tahu kakak profesinya apa nih? Di sini aku jadi pendamping gizi di puskesmas ya. Pendamping Pendamping gizi di gizi puskesmas. stunting ya. Berarti lulusan apa itu kak? Kalau aku sendiri dari lulusan D3. Lulusan D3 Gizi. Kesehatan Gizi. Kesehatan. Oh begitu teman-teman. Iya, ini boleh kasih bocoran dong kak. Ini kakak kan sebagai karyawan di puskesmas nggih. Boleh dong kasih bocoran sedikit caranya dari awal sampai keterima. Mungkin ada soal-soal pas interview itu bisa lolos masuk di puskesmas itu gimana kak? Iya. Dari pertama ya, dari awal. Naruhnya di mana, nanti kemana gitu kak? Ya, dari awal itu sebenarnya ini kan programnya Surabaya ya, pendamping ya. Iya. Kalau setahu aku itu di luar Surabaya itu nggak ada untuk pendamping stunting. Jadi kalau teman-teman mau ikut jadi tenaga pendamping ya harus di Surabaya ya. Soalnya di lain setahu aku itu nggak ada. Jadi dulu awal mulanya itu saya sebenarnya kerja jadi relawan ya kan, relawan tracer COVID waktu 2021. Itu ada di Puskesmas Sidosermo. Tapi kan itu nggak ikut dinas kesehatan. Beda ya. Beda. Dari situ saya cuman kontrak 5 bulan. Dari situ saya Oh iya Mbak Rahayu, tadi berarti Mbak Rahayu itu bermula dari tracer, begitu teman-teman. Berarti awalnya yang langsung di puskesmas keterimanya itu naruh lamarannya di mana nih kak? Nah itu waktu saya di sana itu kebetulan tenaga pendamping stunting itu lagi butuh opreknya. Jadi saya dikasih tahu tuh infonya dari teman-teman puskesmas yang ada di situ. Gitu. Jadi aku naruhnya di bagian lantai 3 di kesehatan kesgi ya namanya. Kesehatan gizi pokoknya di lantai 3. Karena kalau misalnya kalian naruh di bawah itu nggak bisa itu kalau dititipkan ke administrasi. Karena kan ditakutkan nggak nyampe ke atas. Begitu. Berarti teman-teman naruh lamarannya itu di lantai 3 Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Begitu teman-teman. Dan itu langsung ke bagian gizinya sendiri ya. Oke, Kak lanjut, boleh kasih tahu dong interviewnya tuh kan dipanggil ya. Interviewnya kira-kira itu ada apa aja Kak? Mungkin ada tes A, B, C. Nanti soal-soal kasih tahu dong bocoran sedikit. Ya, jadi interviewnya itu kemarin ada 3 tes kalau nggak salah ya. 3 tes. Yang pertama itu emang dari gizi kan aku ini lebih ke stunting ya, lebih ngurusin balita stunting, gizi untuk pendampingan stunting. Jadi soalnya dari status gizi untuk stunting itu apa aja, antropometri kayak pengukuran untuk anak, ukuran anak yang normal itu ya berapa? Untuk gizinya itu kayak gitu. Terus ada lagi tes psikolog ya. Oh ada tes psikolog gitu ya. Tes psikolog itu gambar. Jadi kita disuruh gambar orang kayak gitu, pohon sama pokoknya gambar-gambar yang molak-malik kayak gitu kan. Itu terus sama satunya tes Excel. Komputer itu isinya Excel. Isinya Excel rumus-rumus biasanya itu ngerumus apa ya? Sum, average itu yang rata-rata penjumlahan pakai Excel yang pakai rumus, sama disuruh bikin grafik. By the way, yang di Excel itu ada soalnya ada atau soal langsung dari penguji omong ini rumus average gimana? Itu ada soal nanti kita dikasih, kan kita masuk di ruang IT ya. Kita satu-satu komputer dikasih soal itu, terus udah ada soalnya tuh, tinggal bikin
gitu. Bukan grafik yang awal itu bikin data, itu rata-ratanya berapa. Misalnya kayak balita A, berat badan pada Januari itu 12, Maret 13, terus April 14, itu di rata-rata berarti berapa. dirata-ratakan menggunakan pakai rumus. Jadi langsung di Excelnya rumus dasar. Terus sama dibuat grafik itu nanti di shape ya. Iya, di sini itu nanti dibikin grafik kayak gitu. Terus mungkin ada wawancara Kak setelah itu. Wawancara itu mengenai itu tes gizimu tadi. Oh, yang itu aja. Nanti ditanyain kamu hafal nggak itu nanti. Oh, yang bagian antropometri beserta teman-teman lainnya itu. Iya. Berarti ada 3 ya Kak tahapannya. Oke, mungkin kalau dari Kak Rahayu yang pengalaman ini, dari tes itu selangnya dipanggil lagi nih, diterima, penempatan, tanda tangan kontrak kerja itu berapa lama Kak? Habis tes itu ya, iya. karena tuh nggak tahu tuh. Aku nunggu WA itu dari PIC pemegang programku itu WA kalau nggak salah 1 minggu setelah aku tes. Jadi kan ada berapa orang ya? 12 orang yang tes pada waktu itu cuma 6 orang yang diambil termasuk aku. Jadi waktu itu dari 1 minggu itu aku dikabarin disuruh ke dinas kesehatan lagi. Terus di sana dikasih pengarahan kalau kita itu keterima, tapi SK-nya belum turun, kita belum tahu ditempatkan di mana. Akhirnya kita dibalikan lagi ke rumah. Terus jarak 1 bulan. Kalau 1 bulan baru SK-nya bisa turun. Tapi kalau dari langsung kerjanya 1 minggu atau 1 bulan 1 minggu? Kalau dari kerja dari mana? Dari tes. Iya, dari tes keluar kontrak penempatan itu 1 bulan 1 minggu. Oh, 1 minggu itu cuma dari SK-nya sambil proses. Berarti termasuk cepat gitu Kak, 1 minggu ya. Cepet ya. Langsung penempatan 1 minggu. Besoknya langsung dikabarin SK turun. Jadi langsung penempatan di tempat puskesmas. Begitu teman-teman sekilas mengenai aku sama Mbak Rahayu yang bagian gizi begitu ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lain atau apa lagi boleh komen di bawah. Terima kasih ya Kakak atas informasinya. Jangan lupa dong di subscribe, di like, di komen, di share juga. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.